Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Design Art. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial teknik tipografi di dalam dunia desain, khususnya dalam teknik manipulasi menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop CS6. Nah, jadi teman-teman yang belum punya bisa di-download di situs Giga Purbalingga ataupun Kuiha, itu biasanya ada. Cari yang krek-krekan aja kalau memang nggak punya uang, tapi kalau punya uang usahakan beli yang resmi gitu. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat teknik tipografi tulisan di dalam daun atau tulisan di antara semak-semak atau tulisan di antara daun-daun, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membuat ini sebenarnya cukup sederhana. Ya tinggal kita main di layar saja, kita main di layar di sini nanti. Oke, langsung saja kita buat. Kita masukkan dulu itunya, file daunnya kita masukkan dulu. Ini saya sudah punya filenya. Teman-teman bisa di file, open, habis itu cari filenya, itu di open gitu. Saya lebih mudahnya begini saja. Dari file sini, dari file manager, langsung tarik ke Photoshopnya. Oke, ini sudah berbentuk, ini sudah masuk ke new project ya, masuk new project. Nah, kita lihat di sini ada layer background, Nah, ini teman-teman bisa copy dulu dengan cara menekan tombol Ctrl dan J, Ctrl plus J di keyboard teman-teman. Nah, maka dia akan layarnya bertambah dengan layar yang sama dengan yang di bawahnya. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya apabila nanti teman-teman di layar pertama ini ada masalah, teman-teman bisa ada backup di sini, ada backup di layar background. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, oke, langsung saja. Ini sebenarnya cukup sederhana. Ini kan saya buat nama saya sendiri, Iqbal. Nah, karena mungkin kalau saya menuliskan 5 huruf ini terlalu lama, jadi saya akan contohkan hanya dengan satu huruf saja, satu huruf. Oke, langsung saja. Nah, langsung kita ke tool text ini, yang ada huruf T ini. Nah, nanti di sini ada pilihan font, di atas ini pilihan font. Ini besarnya font, ini rata tengah, rata kanan, ini rata kiri, ini untuk warna tulisannya nanti. Nah, langsung saja. Usahakan menggunakan font yang agak-agak gemuk gitu, biar lebih menarik saja daripada font-font yang kurus gitu kan. Nah, ini saya menggunakan ini Sans Poster Bold ya. Saya gunakan huruf apa ya, O saja, O. Habis itu oke, sebentar teman-teman, klik O aja dulu. Nanti ini ya memang terlihat kecil, ini terlihat kecil. Teman-teman langsung checklist saja di atas ini, langsung checklist. Nah, ini kan kecil, ini nggak kelihatan. Nah, teman-teman bisa tekan di keyboard teman-teman itu Ctrl T. Nah, Ctrl T ini untuk mengatur meletakkan posisi kembali atau mengatur besarnya begini, tinggal tarik. Nah, apabila teman-teman pengen ketika membesarkan dan mengecilkan dan membesarkan ukuran, teman-teman bisa tekan shift dan di mouse klik kiri tahan. Nah, ini jadi sehingga dia untuk perbandingan ukurannya itu tidak berubah. Nah,
Semisal teman-teman tidak mencet tombol shift atau tidak menekan tombol shift, maka ya begini, jadi kurang bagus. Nah, maka tekan shift, habis itu baru tarik. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa cari font yang lain ya. Pokoknya fontnya yang terlihat gemuk atau terlihat kurus juga gak apa-apa ya, terserah minat teman-teman, terserah feeling teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, dan selanjutnya kita menyesuaikan dengan daun. Nah, cara menyesuaikan dengan daun ini, fillnya ini kita kurangin dulu, fillnya kita kurangin sampai daunnya terlihat. Nah, kita sesuaikan di sini. Semisal daun mana yang nanti mau di atas teks, itu harus kita ini. Oke, saya rasa ini ya cukup segini, saya rasa. Oke, kalau sudah, tetap begini, tetap jangan dihitungkan. Nah, setelah kita fillnya ini dikurangin, kita kembali ke layer 1 ini. Nah, kita crop itu daun yang pengen kita naikkan ke atas huruf seperti ini. Nah, ini kan daun di atas huruf ini. Nah, itu kita crop dulu di layer 1. Di layer 1 ini kita crop dulu. Jadi sehingga setelah kita crop nanti kita naikkan daunnya ke atas. Oke. Untuk langkahnya gampang, teman-teman. Ini pertama, ini udah fillnya kita kecilin sampai 16% atau terserah teman-teman. Nah, habis itu kita crop mana kira-kira yang pengen pengen dinaikkan ke atas. Saya sendiri akan menaikkan ini, daun ini. Tunggu, ini jangan diturutin teman-teman, ini saya cuman mau memberikan contoh. Ini nanti yang mau saya naikkan ini sama ini enggak, jangan, soalnya ini ada di bawah ini, jadi enggak usah. 1, 2 sama mana tadi ya, ini sama ini ya. Oke, itu aja, sama ini nanti, sama ini juga. Oke. Nah, kalau sudah, langsung kita kembali ke layer 1 lagi, kita crop daunnya yang mau kita naikin ke atas. Nah, oke, langsung saja. Nah, teman-teman, saya ini untuk mengcropnya atau bukan mengcrop sih, maaf, menyeleksi, maksudnya menyeleksi. Nah, itu menggunakan pen tool, atau teman-teman juga bisa menggunakan selection tool, ini bisa juga, atau ini bisa juga, tapi kurang rapi. Jadi saya menggunakan pen tool ini. Nah, biasanya teman-teman kalau baru belajar tentang Photoshop itu kesulitan menggunakan pen tool. Nah, sini akan saya jelaskan triknya bagaimana cara menggunakan pen tool. Nah, seperti ini. Ini kalau kita langsungkan ke sini, itu arah lengkungannya biasanya agak itu ya, agak melenceng. Nah, tapi tenang saja teman-teman, sebenarnya itu bukan masalah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ketika arahnya melenceng itu kita perbaiki. Nah, seperti ini agak melenceng seperti ini kan kurang bagus. Di Ctrl Z dulu untuk membalikan, Ctrl Z. Nah, teman-teman ini harus mengklik ini dulu supaya dia kembali untuk menetralkan arahnya, arah. Jadi teman-teman bisa klik ALT dulu, ALT ditekan, baru klik ujungnya ini, maka untuk untuk arah garisnya bisa normal kembali. Nah, seperti ini. Nah, jadi normal kembali gitu. Oke, kita crop. Sini juga.
Oke teman-teman, kalau sudah diseleksi menggunakan pen tool ini kan tadi area yang saya seleksi, jadi ini nanti akan saya taruh di atas teks, dan ini daun ini sama daun ini sebagian, sama daun ini dan daun ini. Nah, ini kan udah kita seleksi menggunakan pen tool. Nah, ini kalau garisnya seperti ini masih belum terseleksi. Jadi untuk membuatnya terseleksi, kita harus klik kanan, habis itu make selection. Nah, make selection. Untuk feeder radius itu teman-teman bisa menggunakan 0 pixel atau 1 pixel atau maksimal 2 pixel gitu. Jadi oke, ya, nanti seperti ini garisnya. Kalau sudah terseleksi akan seperti ini, seperti garis putus-putus. Nah, terseleksi seperti ini, teman-teman ingat ininya harus di layer 1, jangan di T atau jangan di layer 2 atau jangan di background, di layer 1 saja, ataupun di layer daun yang telah teman-teman buat tadi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa Ctrl J untuk mengcopy yang sudah diseleksi. Nah, kalau sudah tercopy seperti ini, layer ini kita kasih nama daun atas. Oke. Ini daun bawah. Nah, daun atas ini kita naikkan ke atas, artinya di atas teks. Nah, apabila sudah di atas, teman-teman bisa coba lihat di teks ini, teman-teman fillnya dinaikkan sampai 100%. Nah, maka sepertinya akan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi daunnya sudah ada di atas ya. Nah, untuk menghasilkan efek real, jadi teman-teman yang pertama membuat buat itunya dulu, teksnya seperti 3D. Nah, untuk membuat teks seperti 3D, teman-teman bisa di layar ini, di layar teks ini, teman-teman klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Nah, akan muncul sebuah panel baru. Nah, teman-teman bisa pilih di bevel and emboss ini. Jadinya diklik. Nah, di sini teman-teman bisa atur ini depth. Nah, ini akan berubah seperti ini. Untuk size depth. Nah, teman-teman, ininya buat diselahat aja atau Photoshop saya diselahat aja, inner atau outer bevel. Inner bevel, outer bevel, inner bevel aja, ininya inner bevel, ini chisel heart, sama apa lagi? Nah, teman-teman bisa terserah ini mau ngaturnya gimana di sini. Di kanan aja. Untuk warnanya sendiri teman-teman bisa ubah. Ini kita okekan dulu. Untuk warna teksnya, untuk mengubah warna teks ini kita kembali ke tool text. Nah, di sini bisa teman-teman pilih untuk warnanya, bisa merah. Saya akan menggunakan warna apa ya? Ya terserah teman-teman lah pokoknya. Saya menggunakan warna biru saja. Ini jangan biru sih. Kuning mana? Oh, jingga saja. Bukan warna jingga saja. Kita atur efeknya dulu lagi. Kayaknya efeknya kurang ini. Size kayak nggak apa-apa gini size nya. Highlightnya ini kita kurangin ya. Oke, cukup. Nah,
Jadi ini teksnya seperti 3D gitu kan, jadi lebih real gitu. Nah, untuk lebih realnya lagi, kita kasih bayang-bayang. Pertama kita kasih bayang huruf, jadi kita kasih bayang huruf dulu di bawah teks dan di atas daun bawah. Jadi kita buat kita buat layer baru. Nah, layer baru di sini, create new layer. Create new layer ini teman-teman klik saja. Nah, nanti akan muncul sebuah layer baru, ini layer 3. Nah, kita kasih ini bayang huruf. Nah, bayang huruf ini kita taruh ditaruh di bawah layer huruf ini. Ini kita kasih nama huruf saja, huruf. Nah, kita kasih di bayang huruf ini di bawah huruf, di bawah ini layer huruf. Nah, di bawah layer huruf. Nah, apabila sudah dibuat layer baru, maka kita buat bayang-bayang di sini. Cara membuat bayang-bayangnya di terus ini di huruf ini teman-teman arahkan di sebelah gambar ini ya, di gambarnya ini, di urutan gambar ini. Nah, teman-teman di sini kan T. Nah, ini diklik kanan saja, nanti ada select pixel. Nah, apabila sudah terseleksi, teman-teman kembali ke layer bayang huruf. Habis itu teman-teman bisa toolnya teman-teman klik ini, bisa ini atau ini juga nggak apa-apa, ini saja. Nah, teman-teman klik kanan, habis itu fill, cari yang fill, ini ubah ke black, maksudnya black. Oke. Nanti akan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah bayang hurufnya sudah jadi ini, ininya teman-teman hapus saja, seleksinya teman-teman hapus saja dengan menekan Ctrl D. Nah, apabila sudah ada ini bayang-bayangnya, teman-teman Ctrl T untuk mengatur posisi bayang-bayangnya. Karena arah cahaya dari sebelah kanan, maka bayangnya kita geser ke arah kiri. Seperti ini. Ya, seperti ini cukup. Nah, ini kan masih kasar nih untuk bayang-bayangnya. Lalu untuk menghaluskannya, pertama teman-teman bisa menggunakan ini, tetap layarnya di bayang huruf, teman-teman di filter itu pilih yang blur dan Gaussian blur. Jadi teman-teman bisa atur untuk blurnya gimana, terserah teman-teman. Ya, 57 cukup. Sorry, terlalu ngeblur. Ya 44 dah cukup lah. 40 saja lah, 40. Ya 4. Ya, karena itu nanti teman-teman menyesuaikan saja. Nah, ini karena terlalu gelap untuk bayang-bayangnya, teman-teman bisa di fill-nya ini dikurangin sedikit. Kurangin ya 90% saja atau 85. Oke, cukup. Nah, jadi ya lebih real lah. Kita kasih bayang-bayang. Teman-teman bisa atur kembali posisinya. Oke. Selanjutnya kita membuat bayang dari daun-daun yang di atas ini. Nah, cara membuat daun-daun di atas seperti membuat bayang huruf ini, kita buat create new layer. Habis itu ini kita kasih nama bayang daun atas. Nah,
bayang daun atas ini kita taruh di daun atas. Nah, teman-teman untuk menggeser layar ini, teman-teman cuma tinggal klik, habis klik tarik ke bawah atau ke atas gitu. Oke, ini bayang daun atas, ini daun atas, bayang daun atas, ini daun bawah, ini bayang huruf, ini huruf. Jadi bayangan itu selalu di layer objeknya. Nah, apabila telah selesai, teman-teman untuk membuat bayangan itu bisa seperti tadi, teman-teman. Di daun atas ini teman-teman klik di gambarnya ini, di gambar layar, klik kanan, select pixel. Apabila telah select pixel, teman-teman bisa gunakan tool ini atau tool ini selection tool ini, klik kanan dan fill black, tetap ini black, pilihannya normal ke 100%. oke. Nah, sorry, ini klik. Jadi teman-teman tadi kan ada kesalahan, soalnya tadi layarnya yang diklik di sini, jadi dikliknya itu harus dibayang, di layar bayang, baru klik kanan, fill, dan oke. Nah, kita hapus lagi ininya, seleksinya kita hapus, Ctrl D. Habis itu untuk memposisikan bayangnya kita Ctrl T lagi, dan yang ini ya terlalu jauh ini. Nah, karena ini terlalu nggak rapi, ini harus dibuang dulu. Nah, cara membuangnya biar cepat, teman-teman bisa masuk ke huruf. Nah, teman-teman bisa klik kanan, select pixel. Nah, apabila telah terseleksi, teman-teman bisa menggunakan tool ini atau tool ini ya. Klik kanan, select inverse ya. Jadi fungsi dari select inverse ini untuk menyeleksi seluruh bagian kecuali yang di tengah ini. Nah, apabila telah terseleksi, teman-teman kembali ke layar bayang daun atas. Ya, bayang daun atas, teman-teman tinggal klik Ctrl X. Nah, jadi bayang-bayang yang tidak diperlukan ini akan dihapus secara otomatis. Seperti itu. Setelah itu kita kembali ke bayang daun atas ini, layar bayang daun atas. Teman-teman bisa menggunakan filter blur tadi untuk menghaluskannya, Gaussian blur 41. Ini karena lebih dekat dengan objek, kita blurnya ya sebenarnya cukup 30 saja. Ininya kita kurangin ya, cukup. Dan jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman ya bisa menyesuaikan saja bagaimananya. Kurang lebih seperti ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada masukan dan sebagainya atau kurang paham, tolong dikasih komentar atau masukan di kolom komentar di YouTube kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, sorry. Ini ada yang nggak ada. Ini yang nggak ada kebayang, ini nggak ada bayangannya. Nah, kalau ini nggak ada bayangnya, karena kan memang arah cahaya kita tarik ke arah kiri tadi. Teman-teman bisa membuat bayang sendiri dengan menggunakan ini. Di bayang daun atas tetap teman-teman bisa menggunakan brush. Ini membuat bayang secara manual. Jadi brushnya kasih yang lembut. Ini size-nya teman-teman menyesuaikan saja. Untuk hardness-nya oke, cukup. Teman-teman bisa ini hitam tetap ya, ini warnanya hitam. Ini layarnya di sini. Teman-teman bisa membuat bayangan secara mandiri. Jadi tinggal gosok lagi sini. Nah, karena ini terlalu ini, kita untuk menguranginya di sini. Tadi kan terlalu hitam. Ya 30 cukup.
Nah, oke. Ya gak apa-apa gini. Cukup. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Nah, nanti ya kurang lebih telah selesai untuk tipografi teks di dalam semak-semak. Jadi teman-teman semesta apa namanya hurufnya banyak, jadi otomatis waktu yang diperlukan untuk membuatnya juga banyak. Ya karena memang untuk membuat sesuatu yang bagus itu di dalam desain art atau di dalam dunia Photoshop, di dunia edit mengedit ini, untuk menghasilkan sesuatu yang bagus itu memang prosesnya juga lama dan lumayan ribet. Nah, terutama dalam apa namanya dalam tahap proses seleksi objek itu memang agak lama. Jadi teman-teman ya bersabarlah. Jadi terus terus berlatih untuk menyeleksi objek gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seperti saya sampaikan tadi, apabila video ini bermanfaat, tolong di subscribe, di like, dan diberikan masukan-masukan yang membangun tentunya. Apabila ada yang kurang paham, tolong dikasihkan masukan kepada kami agar bisa memperbaiki di video-video selanjutnya. Oke, apabila ada yang kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.